Cara pembuatannya, misteri ini banyak melahirkan pendapat yang spekulatif hingga kontroversi. Candi Borobudur memiliki struktur dasar punden berundak, dengan 6 pelataran berbentuk bujur sangkar, 3 pelataran berbentuk bundar melingkar dan sebuah stupa utama sebagai puncaknya. Selain itu tersebar di semua pelatarannya beberapa stupa. Candi Borobudur didirikan di atas sebuah bukit atau deretan bukit-bukit kecil yang memanjang dengan arah barat, barat daya, dan timur tenggara dengan ukuran panjang tanda kurang lebih 123 meter. Lebar tanda kurang lebih 123 meter dan tinggi tanda kurang lebih 34,5 meter diukur dari permukaan tanah datar di sekitarnya dengan puncak bukit yang rata. Candi Borobudur juga terlihat cukup kompleks dilihat dari bagian-bagian yang dibangun. Terdiri dari 10 tingkat di mana tingkat 1 sampai 6 berbentuk persegi dan sisanya bundar. Dinding candi dipenuhi oleh gambar relief sebanyak 1460 panel. Terdapat 504 arca yang melengkapi candi. Inti tanah yang berfungsi sebagai tanah dasar atau tanah pondasi Candi Borobudur dibagi menjadi 2, yaitu tanah uruk dan tanah asli pembentuk bukit. Tanah uruk adalah tanah yang sengaja dibuat untuk tujuan pembangunan Candi Borobudur, disesuaikan dengan bentuk bangunan candi. Menurut Sampurno, tanah ini ditambahkan di atas tanah asli sebagai pengisi dan pembentuk morfologi bangunan candi. Tanah uruk ini sudah dibuat oleh pendiri Candi Borobudur, bukan merupakan hasil pekerjaan restorasi. Ketebalan tanah uruk ini tidak seragam walaupun terletak pada lantai yang sama, yaitu antara 0,5–8,5 meter. Batuan penyusun Candi Borobudur berjenis andesit dengan porositas yang tinggi. Kadar porinya sekitar 32% sampai 46%, dan antara lubang pori satu dengan yang lain tidak berhubungan. Kuat tekannya tergolong rendah jika dibandingkan dengan kuat tekan bantuan sejenis. Dari hasil penelitian Sampurno, 1969, diperoleh kuat tekan minimum sebesar 111 kg per cm persegi dan kuat tekan maksimum sebesar 281 kg per cm persegi. Berat volume batuan antara 1,6–2 T per meter kubik. Data mengenai candi ini baik dari sisi desain, sejarah, dan falsafah bangunan gitu banyak tersedia. Banyak ahli sejarah dan bangunan purbakala menulis mengenai keistimewaan candi ini. Hasil penelusuran data baik di buku maupun internet. Tidak ada satupun yang sedikit mengungkapkan mengenai misteri cara pembangunan candi. Satu-satunya informasi adalah tulisan mengenai sosok Edward Lipskalnin yang aneh dan misterius. Dia mengatakan, "Saya telah menemukan rahasia-rahasia piramida dan bagaimana cara orang Mesir purba, Peru, Yucatan dan Asia. Candi Borobudur mengangkat batu yang beratnya bertonton hanya dengan peralatan yang primitif." Edward adalah orang yang membangun Coral Castle yang terkenal. Beberapa orang lalu memperkirakan bagaimana cara kerja dia untuk mengungkap misteri tentang pengetahuan dia bagaimana bangunan purba dibangun. Berikut pendapat beberapa orang dan ahli mengenai cara Edward membangun Coral Castle. 1. Ada yang mengatakan bahwa ia mungkin telah berhasil menemukan rahasia para arsitek masa purba yang membangun monumen seperti piramida dan Stonehenge. 2. Ada yang mengatakan mungkin Edward menggunakan semacam peralatan anti-gravitasi untuk membangun Coral Castle. 3. David Hatcher Childress, penulis buku Anti-Gravity and Earth Grid, memiliki teori yang menarik. Menurutnya, wilayah Florida Selatan yang menjadi lokasi Coral Castle memiliki biomagnetik kuat yang